Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kesuksesan yang kita raih sejatinya itu karunia Allah Al-Wahhab. Semua rizki yang bisa kita kumpulkan pada hakikatnya itu adalah pemberian Allah Ar-Razzaq. Dan semua yang kita rasakan dalam kehidupan ini, Masya Allah, ibu-ibu lagi rame di sini, ibu. Ada pengajian sendiri apa ini bagian ibu-ibu mungkin. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sore hari ini. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggal berapa jam? Tanggal 8, tanggal 9. Bukan 9 gitu. 8 Sya'ban. Berarti 22 hari lagi insyaallah kita memasuki bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ingat, hari ini hari Jumat. Hari ini seharusnya menjadi hari yang spesial bagi umat Islam. Hari di mana Allah menciptakan Adam alaihissalam, menurunkannya dari surga juga pada hari Jumat. Dan hari Jumat ini pula adalah hari terjadinya kiamat, di mana Allah telah menentukan bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita pada hari Jumat. Beliau mengatakan, fa'akthiru fihi minas salati alaihi. Kalian tuh di hari Jumat banyak-banyak salawat buat aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sisa waktu dari hari Jumat ini, perbanyaklah kita bersalawat sambil dengarkan kajian. Tatkala disebutkan nama Muhammad, maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit-pelit untuk menyampaikan salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita tahu pahala salawat itu, mungkin 24 jam waktu kita selain waktu kita tidur, kita akan bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, beliau pernah sujud syukur. Beliau ditanya, kenapa kau sujud syukur ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, atani Jibril fabasyarani. Jibril datang memberikan kabar gembira kepada aku. Apa kabar gembiranya? Anna man shalla alaika salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Kata Jibril, barang siapa yang bersalawat kepadamu satu kali, dia bersalawat kepadamu, maka Allah Jalla Jalaluh akan bersalawat 10 kali buat dia. Bayangkan jemaah, apabila Allah bersalawat kepada kita, apa beban kehidupan ini yang tidak akan sirna dari kita?
Tapi sayangnya kita baru berselawat kalau ada masalah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Haibati fillah, kayaknya ibu-ibu harus merapat, ibu-ibu. Nah, Anda lihat, soalnya kalau nanti datang yang di belakang itu akan melangkahin yang banyak orang. Jadi kalau bisa merapat sehingga yang datang terlambat langsung duduk di akhir daripada harus melangkahin ibu-ibu. Silahkan ibu-ibu merapat. Nah, alhamdulillah bapak-bapak masih banyak yang kosong. Ana izin minum dulu jamaah. Ya, kita tunggu ibu-ibu merapat dulu. Ya, ibu-ibu merapat. Baik, ahibati fillah, sambil nunggu ibu-ibu merapat, ana mau bagi-bagi hadiah nih. Sebutkan 5 amalan pada hari Jumat. Ya, fadhal. Kayaknya berdiri antum, mana nggak dengar suaranya. Memperbanyak sholawat, membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak istighfar tiap hari, memang harus hari Jumat. Nah, bersih-bersih, ya, potong kuku, potong kumis. Nah, mandi Jumat, masya Allah, fadl, barakallahu fikum. Ya, ibu-ibu udah siap? Baik, tema kita pada hari ini adalah istrimu bukan bidadari dan kau bukan malaikat. Jamaah rahimakumullah, tatkala Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, masya Allah, ibu-ibu udah siap? Kalau enggak kasih mic juga ibu-ibu. Tapi memang wajar kalau ibu-ibu rame, karena dia biasa ngurusin anak kecil. Kalau bapak-bapak kan nggak rame, yang diurusin orang-orang dewasa. Tapi kalau anak-anak kecil memang rame. Akhirnya ibunya ikut rame. Makanya kadang-kala anak di luar rumah itu dengar suara perempuan, ya, siapa? Ternyata ibunya anak-anak lagi marah sama anak-anaknya. Sampai keluar rumah kadang-kala kedengeran teriakannya ibu-ibu itu. Tapi itulah ibu-ibu. Kau bukan malaikat, jemaah, dan ibu-ibu juga bukan dari bidadari. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan Adam diletakkan di dalam surga sendirian, dia merasa ngeri, merasa hidup kesepian di dalam surga. Ya bagaimana ya, tatkala orang memiliki rumah yang besar, memiliki kebun yang besar, taman yang indah, lalu dia sendirian. Kira-kira apa yang akan dia rasakan? Kesepian. Disitulah Allah ciptakan Hawa. Tatkala Adam tidur, maka diciptakan Hawa. Adam bangun, ada pendamping hidup dia. Langsung kesepian itu hilang. Yang ada kedamaian dan ketentraman. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 189, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Kata Allah, dialah
yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kita nih yang ada di ruangan ini semua satu jiwa, satu keturunan. Makanya kenapa nggak boleh kita sombong, merasa lebih baik dari orang lain, padahal bapak kita satu, yaitu Adam alaihissalam. Dan ternyata bapak kita juga tercipta dari tanah yang tiap hari kita injak itu tanah. Lalu kenapa kau merasa lebih baik dari orang lain, merendahkan orang lain? Lah. Lalu Allah ciptakan dari satu jiwa ini pasangannya, istrinya. Apa tujuannya? Liyaskuna ilaiha, agar nih laki merasa tentram, damai tatkala dia duduk sama istrinya, berkumpul dengan istrinya. Makanya secara realita terbukti bahwa lelaki tidak bisa hidup sendirian. Tapi kalau wanita hidup sendirian bisa. Laki nggak bisa hidup sendirian. Tatkala seorang wanita ditinggal mati suaminya, kadangkala sampai mati dia nggak kawin lagi. Tapi kalau bapak-bapak ditinggal mati sama istrinya, gimana ibu? Pulang dari kuburan, kayaknya nih harus cari pengganti. Memang betul jemaah. Menghindari fitnah, bukan. Memang ada yang hilang dari dirinya. Kenapa? Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk dia. Ketika tidak ada wanita dalam kehidupan ini, ada yang kurang pada dirinya. Maka harus ada yang menyempurnakan. Kenapa Allah ciptakan Hawa? Tujuannya itu menghilangkan kesepian. Bapak-bapak kalau jadi orang paling kaya sedunia, tapi tidak punya istri, kira-kira kalau ada tawaran, miskin punya istri, kaya nggak punya istri, milih mana bapak-bapak? Allahu Akbar. Kaya punya istri. Nah, padahal tidak ada pilihannya jemaah. Akhirnya susah tuh. Kalau dikasih dua pilihan, cari pilihan yang ketiga, susah hidupnya. Tapi memang Allah Jalla Jalla begitu Rahman, begitu Rahim. Tatkala dia tahu dengan kekurangan ciptaannya, Allah sempurnakan dengan yang lain. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, tadi itu agar sakinah, agar tidak kesepian, agar damai hidupnya. Seorang lelaki yang tidak memiliki istri biasanya ada masalah di kejiwaannya. Iya. Pernah Hasan Al-Basri atau Umar bin Khattab berkata kepada seorang lelaki yang sudah cukup umurnya, memiliki kemampuan untuk menikah tapi nggak nikah-nikah. Dilihat nih, kau nih nggak kawin-kawin, antara satu dari dua orang. Imma an takuna fajiran wa imma an takuna immin. Yang pertama, bisa jadi kau itu banyak melakukan dosa, suka jajan, suka berzina, atau engkau impoten. Ini terus terang dikatakan seperti itu. Karena fitrahnya lelaki tidak akan damai kecuali dengan wanita. Allah sudah jadikan. Makanya Allah katakan litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tentram. Berarti wanita ini kebutuhan buat lelaki, bukan penyempurna. Cuma ada kan barang-barang, kalau kita bicara barang,
ada barang yang aksesoris lah untuk memperindah. Tapi ada barang yang kebutuhan hidup seorang lelaki. Maka Allah katakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nih, Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ahibati fillah, maka seorang yang menikah ada beberapa langkah yang harus dia ambil agar kehidupannya sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau kita bicara bangunan 7 lantai, orang akan berpikir pondasi yang dalam. Apa gunanya di atas tanah 7 lantai tapi pondasinya kena angin sedikit roboh? Maka kita bicara niat. Niat itu adalah pondasi dalam pernikahan. Negeri kita insya Allah akan menjadi negeri yang damai kalau rumah tangganya pada damai semua. Antum lihat anak-anak yang jadi begal, dari rumah yang mana dia keluar? Anak-anak yang mengkonsumsi narkoba, tanya, lihat dia, lihat rumahnya kayak apa dia, lihat bapak ibunya gimana dia, lingkungannya bagaimana dia. Kadangkala dari situlah bermula semua permasalahan. Makanya niat ketika menikah itu memiliki peran penting dalam melanjutkan perjalanan rumah tangga. Kadangkala kita salah niat. Coba anak mau kasih hadiah. Sebutkan 3 niat dalam menikah. Antum udah nikah belum? Tapi nggak apa-apa, udah niat. Belum niat juga. Udah niat. Kasih mic-nya. Mana mic-nya aja, Mak? Ini ada mic di sini nih. Baik, fadhal. Berdiri nggak apa-apa antum. Antum pegang mic-nya. Iya, nah. Untuk memperbanyak keturunan. Jadi antum nikah sama yang langsung punya anak gitu. Kan langsung banyak anaknya. Iya, yang kedua untuk menyempurnakan separuh agama. Yang ketiga untuk menghindari fitnah. Masya Allah, barakallahu fikum, fadhal. Nah, iya, tuh beberapa niat dari pernikahan. Memperbanyak keturunan. Jadi kalau niat awalnya memang ingin memperbanyak umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus siap-siap cari perempuan yang siap punya anak banyak. Ada wanita-wanita itu yang punya anak 2 merasa udah cukup. Jamaah, umat Islam itu tidak menentang KB, karena KB itu keluarga berencana. Antum tinggal rencanakan 12, tetap KB. Subhanallah. Emangnya nggak ada rencana antum punya anak 12? Kadang-kadang ada orang, bapak mau punya anak berapa? Ya insya Allah sebanyak-banyaknya. Tapi istrinya, wis mas cukup mas. Masalahnya di istri. Ternyata di situ kadang-kala yang menjadi orang ini nggak bisa punya anak banyak. Ada sebagian orang, Ustaz, istri anak susah Ustaz. Maka kau harus punya visi dan misi yang sama dengan calon ibu dari anak-anak. Insya Allah jadi benar tuh. Niatnya akan tersalurkan. Yang kedua, menyempurnakan agama. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man razaqahullahu imra'atan salihah faqad istakmala nisfad-din. Barang siapa yang Allah kasih rizki istri yang solehah, maka Allah telah membantu dia menyempurnakan separuh agamanya. Jadi kalau ingin menyempurnakan agamanya, istrinya harus yang kayak apa? Yang solehah.
Tadi sesuai dengan niat kita. Cari yang soleha. Karena yang soleha inilah yang akan membuat antum tentram. Masya Allah. Pulang, assalamualaikum. Ada yang bukain pintu. Bukan pembantu yang bukain pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang bukain pembantu. Ibu kemana? Ibu lagi jalan-jalan. Padahal sunnahnya kita tahu nih, pesannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang lelaki keluar rumah, kemudian dia melihat sesuatu yang membangkitkan hasratnya, apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Falyarji ila ahli, pulang ke rumahnya, suruh pulang ke rumah. Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha, yang ada di perempuan yang kau lihat sama persis dengan yang ada di istrimu. Tapi kalau istrinya sukanya jalan-jalan, antum buka pembantu. Allahu Akbar. Ya apa ini? Nah itu kadang-kadang jadi masalah. Makanya kalau kau ingin menyempurnakan agamamu, istri yang soleh, yang ketika diperintahkan taat dan patuh. Keluar rumah izin. Jadi suami datang ke rumah, tahu istrinya nggak ada di rumah. Kenapa? Istrinya sudah izin. Sudah bilang tuh tadi kalau dia mau keluar pulang jam sekian. Jadi suami pulang nggak ada rasa sakit hati. Tapi ada wanita-wanita yang nggak pernah izin. Artinya dia izin cuma sekali sama suaminya. Mas, izinkan aku untuk keluar rumah. Iya. Akhirnya keluar semau dia. Anak-anak tidak diurusin. Bagaimana antum mendapatkan istri yang seperti itu? Ada seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia pernah kumpulin anak-anaknya, lalu dia ngomong sama anak-anaknya. Apa kata sang bapak? Ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Kata bapaknya, aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih anak-anak, sampai kalian dewasa. Bahkan sebelum kalian lahir, aku sudah berbuat baik sama kalian. Sang anak bingung dengan pernyataan bapaknya. Ya abata, wahai ayahanda, kalau kau berbuat baik kepada kita waktu kita kecil, ya kita merasakan itu. Waktu kita udah besar pun kita merasakan kebaikanmu. Yang kita belum bisa mencerna, kau berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum ada. Gimana tuh? Apa kata bapaknya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian ibu yang kalian tidak dicela dengan ibu itu. Bayangkan jemaah. Tadi kalau niatnya menyempurnakan agama, cari itu yang kayak gitu. Sehingga bapak tidak terlalu lelah mengurusin anak-anak. Kenapa? Istrinya sudah soleha. Tapi kalau seorang suami masih harus benerin istrinya, masih harus ngurusin anak-anaknya, berat buat dia. Sedangkan dia tugasnya di luar. Dia kerja, anak-anak tuh hampir 24 jam sama ibunya. Maka tadi itu kalau niatmu untuk menyempurnakan agama, cari istri yang soleh. Yang ketiga tadi disebutkan niatnya untuk menghindari fitnah. Naam, untuk menjaga kehormatan diri, untuk bisa menundukkan pandangan. Oleh karena itu orang yang mau menikah sama Rasulullah SAW disuruh memandang calon. Jangan beli, bukan beli kucing dalam karung. Nggak boleh kau beli kucing. Apa? Mengambil kucing dalam karung nggak apa-apa kalau mengambil. Orang nggak bayar kau. Ketika ngambil. Tapi beli sesuatu yang kita tidak tahu. Maka diperintahkan untuk melihat sama Rasul SAW. Pernah kejadian di kota Ain. Kota Ain ini salah satu wilayah yang ada di Uni Emirat Arab. Ada seorang pemuda yang mau menikah. Kata ibunya, nak, ada fulanah.
orangnya kayak gini, ibunya cerita tentang wanita ini. Apa kata anaknya? Iya mah, cocok. Bismillah sudah. Tanpa melihat dia. Sampai akhirnya terjadi acara akad nikah. Di malam pernikahan ini anaknya orang kaya, pestanya besar-besaran. Anak ingat menghabiskan 1 juta atau 2 juta dirham. Ya mungkin hampir 3 miliar lebih atau 3 miliar setengah. Anaknya orang kaya. Pas malam pernikahan dia lihat istrinya, shock. Ini anak muda. Ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Akhirnya dapat 2 minggu cerai. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh yang mau menikah itu untuk nazar, lihat. Karena memang sejatinya gadis-gadis itu dipingit, nggak bisa dilihat di pinggir jalan. Kalau sekarang mah masya Allah, antum kalau melihat cewek yang mau antum nikahin, lihatnya di mana? Pasar, ya alun-alun. Yang mana yang mau kau kawini? Tunggu bentar. Kita tunggu di sini. Jadi memang kerjanya jalan-jalan tuh perempuannya. Gimana akan menyempurnakan agamamu? Kau akan menjaga kehormatan dirimu. Baik, jadi dengan kita memperbaiki niat kita, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang seakan-akan di surga Allah walaupun belum di surga. Begitu pula para wanita. Para wanita ketika dia hendak menikah, dia harus pilih. Bukan karena dia menanti, dia terima siapa aja yang melamar dia. Jangan. Ada sebagian wanita-wanita itu ketika dia menikah, dia berharap menjadi janda. Karena dia lihat dalam pernikahannya, dia selalu dizalimi sama suaminya. Hasan Al-Basri pernah diminta nasihat oleh orang tua. Dia mengatakan, orang tua ini, aku ini mau ngawinkan anakku, putriku. Menurutmu sama perempuan yang kayak apa? Sama lelaki yang kayak apa? Anaknya perempuan. Kata Hasan Al-Basri, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Kau jangan menikahkan putrimu kecuali dengan lelaki yang bertakwa. Kenapa kau harus yang bertakwa? Hasan tidak berbicara tentang kekayaan. Hasan tidak berbicara tentang pekerjaan. Hasan Al-Basri tidak berbicara tentang rupawan. Enggak. Tapi dia berbicara tentang ketakwaan. Penyebabnya apa? Kata Hasan Al-Basri, in ahabbaha akramaha. Kalau suaminya ini bertakwa dan dia cinta sama istrinya, niscaya istrinya akan dihormati, akan disayangi. Wa in karihaha, kalau dia benci sama istrinya, dia tidak akan berbuat zalim, nggak akan berbuat zalim, karena dia takut sama Allah, bukan takut sama mertua. Dia takut sama Allah. Dia tidak akan berani memukul istrinya karena dia tahu dilarang dalam Islam memukul istri. Maka perempuan pun kalau ingin rumah tangganya bahagia, dia lihat kalau tujuannya dia adalah bukan kemewahan. Ada perempuan yang menikah untuk cari kemewahan, maka dia akan cari lelaki yang kaya raya. Karena tujuan dia hanya untuk mendapatkan kemewahan. Dan si lakinya ternyata cari wanita yang hanya cantik. Klops tuh. Si wanita cari yang kaya, si suami cari yang cantik. Istrinya cantik. Tapi sampai kapan bertahan kecantikan istrinya? Maka sebagian ulama menjelaskan, hati-hati dengan lelaki yang menikah hanya faktor rupa. Kenapa? Karena dia akan jenuh dan bosan. Dan dia akan coba perempuan lain. Dia akan coba wanita lain. Karena yang dia lihat rupa. Dan dia tidak bertakwa. Si wanita kadang-kala banyak terjadi di negeri kita.
Suaminya berzina nggak apa-apa, yang penting jangan kawin lagi. Na'udzubillah min dzalik. Karena si wanita sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu harta. Itu yang dia cari sama Allah. Maka hati-hati. Wanita harus pilih, ya tergantung niat tadi. Tapi kalau niatnya untuk kemewahan, ya silahkan kau cari wanita. Ada wanita yang menikah dengan lelaki karena ketampanannya saja. Kadang-kala nih wanita juga bosen ngelihat suaminya. Dia pandang-pandang suaminya mulai beruban. Dia lihat perut suaminya mulai, aduh, kok kayak hamil gini sampai. Mulai itu. Karena yang dia lihat adalah faktor rupa. Dia akan bosan, dan na'udzubillah min dzalik. Ketika dia bosan sama suaminya, apa yang akan terjadi dengan dia? Mungkin dia akan berzina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi faktor niat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ibu-ibu, niatkan punya anak banyak. Jangan takut. Kenapa? Kadangkala ada wanita-wanita yang merasa, Ustaz, enak banget anak hamil terus, sedangkan anak masih harus bekerja. Ya ini masalahnya. Ketika wanita dipaksa bekerja, dia jadi double beban dia. Dia masih harus mencukupi kebutuhan rumah, membantu suaminya dalam kerjaan dunia, dan dia bawa beban di perutnya yang beratnya Allah. Dalam 9 bulan dia bawa. Tapi kalau niatmu itu memperbanyak keturunan supaya punya aset, nanti kau mati banyak yang mendoakan, salah saya nggak takut tuh ibu punya anak banyak. Beda dengan wanita-wanita di negeri-negeri kafir. Ana dengar, wallahu a'lam bishawab, di Singapura, di Belanda, itu banyak wanita yang nggak mau punya anak, nikah tapi nggak mau punya anak. Terus gimana? Adopsi anak. Kenapa? Karena beban suami istri sama. Artinya istri punya kewajiban mencukupi biaya rumah. Suami juga seperti itu. Makanya si istri nggak mau dia hamil, karena beban dia bertambah. Sehingga di beberapa negeri itu pemerintahnya memberikan reward buat yang mau hamil. Karena banyak wanita-wanita yang tidak mau hamil, maunya ambil anak. Kenapa seperti itu? Tadi niatnya. Tapi kalau niatnya sudah untuk akhirat, dia kepingin punya anak banyak, mendidik anak-anak yang bisa, menebarkan kedamaian, mengajarkan syariat kepada umat, tenang. Makanya anak sering cerita itu, di Bondowoso ada seorang ustadz. Ustadz ini katanya pengeluarannya jelas, pemasukannya tidak jelas. Itu ustadz punya anak dari satu istri 27. Ini yang keuangan itu orang dulu jemaah, nggak takut sama rezeki jemaah, nggak takut, nggak ada hitung-hitungan. Dia ngitung nanti anakku banyak, aduh gajiku sekian, kayaknya nggak cukup nih. Mereka masya Allah, karena setiap anak yang lahir bawa rezeki. Maka paling tidak ya ibu-ibu yang di sini ana doakan separuhnya lah. Kalau itu 27 paling tidak berapa? 13. Siap ibu-ibu? Yang siap bapak-bapaknya di sini. Ini yang ditanya ibu-ibu jamaah. Ibu-ibu siap? Oh, enggak siap tuh ibu-ibu. Baik, insya Allah paling enggak kajian ini Umar bin Khattab, bayangkan. Umar bin Khattab, dia sudah tua, dia punya istri. Dia mengatakan, kadangkala aku ini menggauli istriku, wa ma biya rohba. Aku itu nggak ada nafsu, udah tua. Tapi aku paksa dengan harapan Allah lahirkan dari hubungan itu anak-anak yang bertasbih kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bayangkan, Islam itu sangat mulia. Pernikahan ini bukan hanya untuk menyalurkan nafsu seks lah, tapi untuk membangun sesuatu yang indah di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti dengan anak-anak keturunan yang beriman, kita akan kumpulkan mereka pada hari kiamat. Kumpul bapak sama anak sama cucunya sama istri-istrinya, kumpul pada hari kiamat dengan catatan beriman. Maka di sini menentukan pilihan itu sesuatu yang urgen sekali, tentunya dengan niat masing-masing di antara kita. Jamaah, kita nih di sekolah umum tidak diajarin niat menikah, enggak. Tapi kita dapat pelajaran niat menikah biasanya dari orang tua. Antum kalau sekolah, mungkin kita di rumah sakit, di kedokteran, itu kayaknya wallahu alam, dosen itu nggak akan ngajarin anak bagaimana niat menikah. Tapi orang tua yang melihat anaknya, nah cepet nikah, nah ibu kepingin gendong cucu. Itu ngomong gitu tuh. Orang tua yang ngajarin. Maka ilmu dari orang tua digabung nih dengan kita belajar niat menikah. Belajar di mana? Di syariat, di Al-Quran, di sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita tatkala kita menikah. Baik, tatkala seorang menikah sudah dapat istri yang dia idam-idamkan, biasanya dia mulai merajut mimpi. Masya Allah. Ini kalau orang yang beragama, jemaah. Orang yang beragama itu malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Itu orang yang beragama. Tapi kalau orang yang tidak menjalankan syariat agamanya, malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Ada istilah tuh di barat, Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan, malam pertama itu adalah malam penguburan cinta. Kenapa kok seperti itu? Anak kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Nah, fadhol. Karena kan kalau di dalam agama Islam sebelum mereka menikah halal, mereka dilarang untuk berhubungan suami istri atau berkumpul atau berkenalan satu sama lain. Sedangkan di barat semua itu sudah dihalalkan sebelum pernikahan, dan pada saat pernikahan sudah tidak ada lagi keharmonisan pada awal. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhol. Nah, pengalaman ini. Masya Allah. Iya jamaah. Kenapa disebut malam pernikahan, malam penguburan cinta? Karena mereka tidak ada yang spesial malam pernikahan buat mereka. Semuanya sudah dikerjakan dari sebelum menikah. Jalan-jalan, duduk berduaan, tidur berduaan, berzina, apa saja sudah dilakoni. Sehingga ketika malam pernikahan ada sesuatu yang spesial? Nggak ada. Kecuali membuat keduanya terikat. Membuat keduanya akhirnya nggak bisa bebas. Sebelumnya bebas, tidak punya kewajiban dan tidak ada hak. Tapi dengan qabil tuh, aduh, si suami merasa istrinya akan membebani dia. Si istri merasa suaminya akan minta pelayanan dari dia. Maka Ana pernah melihat pernikahan umurnya 50 jam. Padahal pacarannya berbulan-bulan. Menikah, dapat buku, selesai, cerai setelah 50 jam. Bayangkan kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang spesial. Beda dengan orang yang awal kenal sama istrinya, awal bisa memegang tangan istrinya setelah dia mengatakan qabiltu. Itu yang kata Nabi SAW, lam yura lil mutahabain mithlan nikah. Tidak pernah atau belum pernah dilihat tuh orang yang memadu cinta dan kasih seperti mereka yang menikah. Karena memang baru pertama aku pegang tangannya dia. Kadang-kala malam pernikahan itu mau ngomong kagok, pada diem-dieman. Si istri diem, si suami diem. Terus gimana? Itulah penyemian cinta yang Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang akan menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz gimana anak mau nikah sama dia sedangkan anak nggak cinta? Nanti Allah bikin cinta. Yang penting cocok kau sama dia. Sudah ada kecocokan. Dari apa? Dari wajah kau siap cocok sama dia.
Dari agama kau cocok, akhlak cocok, selesai. Nanti cinta Allah yang menciptakan itu. Karena ada orang yang sudah cinta bertahun-tahun, 6 tahun. Masa kuliah, dari awal kuliah sampai jadi dokter umpamanya. Ketika menikah, dapat berapa bulan cerai. Mana yang kau katakan cinta 6 tahun dulu? Nggak ada, itu godaan setan sebenarnya. Tapi cinta yang sebenarnya tatkala seorang menikah. Jadi ahibati fillah, bagaimana seorang ketika menyemikan cinta di dalam rumah tangganya. Itu tema kita yang kita sebutkan tadi. Ingat, istrimu bukan bidadari dan kau bukan malaikat. Engkau akan melihat banyak kekurangan di istri. Banyak. Tapi kenapa kau menikahin dia? Karena kau butuh sama dia. Tatkala kau mengatakan kau butuh, kau harus siap menerima kekurangan dia. Dan melihat kepada kelebihan dia, bukan memandang kepada kekurangannya. Antum lihat seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, yang ditanya sama perusahaan itu, ketika orang ini melamar, yang ditanya kelebihan apa kekurangan? Yang ditanya, kamu bisa apa? Tidak ditanya, kamu tidak bisa apa? Enggak. Soalnya yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan adalah kelebihan dia. Maka ditanya, kamu bisa apa? Oh, saya bisa komputer, saya bisa ini, bisa ini. Oh, itu yang kita butuhkan. Kekurangan yang lain gak ada masalah. Begitu pula seorang suami. Ketika dia sudah mulai satu rumah sama istrinya, dia akan melihat banyak kekurangan di istrinya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khuliqatil mar'atu min dhila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Fa in dhahabta tuqimuhu kasar. Kalau kau mau meluruskan dia, patah. Kalau kau biarkan ya dia tetap bengkok. Terus solusinya apa? Fastamti wa fihinnal iwaj. Silahkan kau bersenang-senang sama istrimu, tapi tetap ada dalam benakmu kalau istrimu bengkok. Artinya apabila terjadi kesalahan dari istri, kembalikan kepada dasar utamanya. Memang dia tuh kayak gitu. Engkau jangan minta lebih. Jangan. Kalau kau minta lebih, ya yang akan terjadi perceraian. Dan para jamaah, antum mau ke ujung dunia, semua wanita sama. Ana pernah sebelum menikah dikasih nasihat sama orang awam dari Kediri, meninggal dia rahimahullah. Dia ngomong, Syafiq, kau ingat perempuan itu semua bengkok, tapi apa yang harus kau lakukan? Didandani, diperbaiki, bismillah. Bisa, insya Allah bisa. Tapi tetap dia itu tidak bisa lurus. Dia bisa jadi lebih baik tapi tidak bisa lurus. Bahkan Allah Jalla Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, yang sesuai. Fa in karihtumuhun, kalau kalian benci kepada istri kalian. Bayangkan Allah berbicara dalam konteks suami benci sama istrinya, yakni ada kelakuan istri yang tidak dia sukai. Apa suruh ceraikan? Kau ceraikan dia, kau cari gantinya. Lah, karena kau ceraikan dia, kau cari gantinya, gantinya sama kayak dia. Semuanya bengkok. Makanya Allah kasih solusi yang memang bisa digunakan. Apa kata Allah? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kata Allah, bisa jadi nih yang kalian benci, ternyata di balik itu banyak kebaikan yang Allah jadikan di sana. Jadi kita disuruh melihat kepada sisi positif dari istri. Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minat. Tidak boleh seorang suami membenci istrinya yang beriman. Oh, kalau punya istri beriman berarti ada kebaikan di dia. Dan bukti kebaikan dia itu, Masya Allah, kau datang ngelamar dia, kau minta dari bapaknya, kau memohon, kau sholat istikharah, berdoa, minta sama Allah agar pernikahanmu dilancarkan. Setelah kau menikah,
Kau melihat kekurangan, kau mau tinggalkan dia. Jangan dilihat kekurangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya berpikir positif, memandang kepada kebaikan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang baik? Mungkin sebagian wanita tidak pandai memasak. Nggak apa-apa, alhamdulillah istriku nggak pandai memasak Ustaz, tapi dia pandai bersolek. Kelebihan. Ada Allah istri ana ini Ustaz nggak bisa riasan Ustaz. Berhias itu nggak bisa. Kalau dia pakai make up, wallah kayak wayang golek. Umpamanya nih, itu kekurangan. Jangan lihat itunya. Tapi alhamdulillah dia pinter masak Ustaz. Alhamdulillah. Untuk urusan berhias kau tinggal panggil salon. Sini, tolong dihias istriku. Selesai. Melihat kepada kelebihan bukan kepada kekurangan, jemaah. Supaya hidup ini bisa terus berjalan. Kesalahan yang terjadi maafkan. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Allah menggunakan kalimat adu, musuh buat kalian. Fahdharu, hati-hati menghadapi mereka. Terus bagaimana sikap kita? Kata Allah, wa in ta'fu, kalau kalian maafkan mereka, kalian lupakan kesalahan mereka, bahkan kalian ampuni kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Seperti itu Allah perintahkan suami menghadapi istri. Maka insya Allah dengan cara seperti ini, masya Allah, rumah tangga yang diharapkan akan bisa mengantarkan ke surga akan diraih. Berapa kali kita memaafkan istri kita? Berapa kali jemaah? Tuh bukan bidadari dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Berapa kali kita memaafkan pembantu? Nabi diam nggak jawab. Tanya lagi nih, khadim ini pembantu, bahasa Arabnya bisa pembantu yang digaji, bisa jadi budak. Dan lebih banyak di masa dulu sebagai budak. Sampai 3 kali dia tanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? U'fu 'anil khadim fi kulli yawm mi'ata marrah. 70 marrah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, maafkan pembantumu setiap hari 70 marrah, 70 kali. Itu pembantu punya salah. Pembantu ibu-ibu dengar ini, ibu-ibu kadang-kala agak galak sama pembantunya. Pembantunya nyuci piring pecah, hitung berapa yang pecah, potong gaji. Kesian, apa dia sengaja? Ustaz, biar nggak biasa dia memecahkan piring, emangnya dia sengaja? Perempuan pembantu kerjanya nyetrika, ternyata baju yang paling bagus gosok. Kira-kira sama ibu-ibu apa yang dilakukan? Pecat, ganti pembantu baru. Sama juga pembantu yang baru sama yang dulu. Sama-sama manusia yang akan melakukan kesalahan. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, 70 marrah, 70 kali kau maafkan pembantu. Islam mengajarkan orang itu legowo menerima apa yang terjadi. Ketika itu dilakukan dengan tidak sengaja. Anak-anak rasakan, jangan orang lain. Di rumah anak itu sekarang gelas nggak ada yang sama. Jadi kalau ada tamu, itu kadang-kala ya anak malu ya. Ada 6 orang datang, tiap orang gelasnya itu beda-beda. Kenapa pecah semua? Itu terjadi, istri kita biasa kayak gitu.
Jadi itu sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang harus kita marah di sana. Maafkan mereka. Maka ingat bapak-bapak, istrimu bukan bidadari. Kau terima kekurangannya. Rasulullah SAW menerima kekurangan istri-istri. Ada istrinya yang pernah tidak menegur Nabi sehari semalam, nggak ngajak ngomong Nabi. Kira-kira kalau bapak-bapak mendapatkan istri kayak gitu, apa yang dilakukan? Sini kau, duduk. Oh, nggak tahu Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia mungkin lagi sakit hati, dia mungkin lagi nggak nyaman, lagi apa, sehingga dia melakukan kesalahan. Seharusnya suami itu diambil hatinya istrinya. Rasulullah SAW berusaha mengambil hati istrinya, tapi ketika ada kesalahan yang berupa agama, Nabi dudukkan istrinya. Tapi kalau urusan rumah tangga, jemaah, urusan pelayanan yang mungkin tidak diberikan secara sempurna, maka maafkan dia. Baik. Ibu-ibu juga harus tahu bahwa suaminya ini bukan malaikat. Kebanyakan wanita itu masuk neraka. Nabi SAW pernah mengatakan, ya ma'asyiran nisa tasaddaq. Wahai para wanita, kalian banyak-banyak sedekah. Kenapa? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian penghuni neraka. Subhanallah. Ada seorang wanita yang bertanya, ya Rasulullah, walima? Ini pertanyaan yang sangat menarik, ya. Kadangkala kalau wanita sekarang dengar hadis itu, ini nih hadis yang bikin lelaki nih ingin menyudutkan wanita. Enggak. Para sahabat tahu yang menyampaikan Rasulullah SAW. Maka yang dia tanyakan adalah sebab. Apa penyebab wanita banyak masuk neraka? Itu yang penting. Maka kata Rasul SAW, yakfurna. Kebanyakan wanita itu kufur. Para sahabat tanya, ayakfurna billah. Apakah karena wanita-wanita itu kufur kepada Allah? Enggak. Bukan kepada Allah mereka kufur. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Wanita-wanita itu banyak kufur kepada suaminya dan kufur kepada kebaikan suaminya. Masya Allah. Apaan nih? Mas kasih susu, anda mau minum air aja jemaah. Jazakallah khair. Nah jemaah, kembali kepada ucapan Rasul SAW. Kebanyakan wanita itu masuk neraka gara-gara dua hal. Yang pertama karena dia tidak berterima kasih kepada suaminya. Yang kedua, dia tidak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan yang diberikan suaminya. Kufur. Ibu-ibu, cukup kebaikan suami dia meninggalkan kedua orang tuanya untuk bersama ibu-ibu. Cukup itu kebaikan seorang suami. Dia berpisah dari orang tuanya yang telah melahirkan dia, yang telah membesarkan dia, yang tentunya seorang ibu kalau punya anak laki-laki, apa harapannya? Harapannya nih anak akan sama dia nanti. Tapi gara-gara menikah, pindah tuh dia. Beda dengan anak perempuan, yang memang orang tua tahu ketika punya anak perempuan, dia ingin anak perempuannya ini dibawa oleh suami. Dia ingin anak perempuan ada yang membawa suaminya. Itu yang diinginkan oleh orang tua ketika punya anak perempuan. Maka cukup kebaikan suami, coba dilihat. Dia itu sudah mengambil istrinya, kemudian tinggal sama istri, tinggalkan orang tua. Kadangkala berjumpa sama orang tuanya cuma sepekan sekali. Berjumpa dengan ibu-ibu tiap hari. Bahkan ibu-ibu sampai bosan melihat suaminya. Karena seringnya di rumah si suami. Itu kebaikan. Dia mau berpisah, Masya Allah. Ketika dia dapat gaji, berapa buat orang tua, berapa buat istri. Kita lihat, wallahu a'lam. Mesti kebanyakan buat istri dan buat rumah tangga. Buat orang tua sekedarnya.
Suami suka beli hadiah buat istrinya, tapi ingat suami ini bukan malaikat. Suatu hari suami berbuat kesalahan, Masya Allah. Ketika pulang berbuat kesalahan, apa kata istrinya? Ini Nabi SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr." Kalau kau berbuat baik sama istrimu setahunnya alhamdulillah. Dari mulai Ramadan sampai bulan Sya'ban, alhamdulillah itu hari-hari indah. Pas tanggal 15 Sya'ban berbuat salah suaminya. Apa kata istri? "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikan dari engkau. Kau nggak pernah nyenengkan aku. Kau tidak pernah membahagiakan aku. Kau semua kesalahan suaminya dia ungkit. Makanya kalau ada lelaki yang suka mengungkit kesalahan istri, kayaknya bukan lelaki. Tapi kalau wanita suka mengungkit kesalahan suami, itu memang perempuan. Memang kayak gitu. Ya itu sesuatu yang wajar memang. Maka ibu-ibu harus lihat nih, apa yang perlu dilakukan ibu-ibu. Ibu-ibu gampang masuk surga. Masuk neraka mudah, masuk surga gampang juga. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita sholat yang 5 waktu, dijaga tuh sholatnya. Wa shamat syahraha, dan wanita itu berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu masih ada yang punya utang Ramadan tahun lalu, anak kasih hadiah. Nah, ibu-ibu yang belum bayar utang tahun lalu, Masya Allah, ada jemaah kirim sana. Nah, iya, kayaknya panitia tuh di belakang itu kirim belakang. Jemaah, Nabi SAW mengatakan wasamat syahr, nanti dikasihkan ke panitia putri aja. Shamat syahra, puasanya disempurnakan. Wanita ini ada libur puasanya. Beda sama lelaki. Lelaki ini enak, puasa Ramadan full. Wanita mau full nggak bisa. Pas tatkala orang-orang tidak puasa, dia harus mengganti puasanya. Dalam kondisi puasa, dia harus menjamu suaminya. Dia harus menyiapkan makan buat anak-anaknya. Dia harus capek di rumah, maka berat buat dia puasa selain di bulan Ramadan. Maka kata Nabi SAW, nih hablum minallah ya, dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujah, dan dia taat dan patuh sama suaminya, nggak pernah bantah sama suami. Dia selalu, maka ibu-ibu nih, kalau dipanggil suaminya, tinggalkan pekerjaannya. Suami ibu-ibu ini itu bayi besar, sama. Kadang-kala suami itu iri sama anaknya. Betul ibu-ibu? Betul. Nah, itu terjadi. Kalau ibu sudah tahu, berarti ketika suaminya manggil, dia lagi pakein baju anaknya, dipanggil namanya Fatimah, tinggalkan tuh, biar anaknya nggak usah pakai baju, nggak apa-apa. Anaknya belum bisa marah daripada bayi besar yang marah. Iya, ini anak gampang nanti urusan. Maka ini perlu diperhatikan, karena terus terang seorang suami kalau memanggil istrinya, lalu istri ini masih mengatakan tunggu sebentar, itu setan datang tuh. Datang tuh. Kau kayaknya harus cari perempuan lain tuh yang taat tuh. Ana mau tanya sama bapak-bapak, datang nggak bapak-bapak? Masya Allah, ketawa-ketawa aja bapak. Iya, kepingin ganti gitu saat kalau sudah kayak gitu. Itu kadang-kadang terjadi. Maka tutup pintu setan. Dipanggil langsung datang. Lagi masak, khususnya kalau urusan ranjang, ini nggak main-main. Kenapa? Karena tujuan pernikahan salah satunya adalah menjaga kehormatan diri. Makanya ketika dipanggil sama suaminya, suaminya lagi ada perlu, tinggalkan semua pekerjaan. Lagi gendong anak, titipkan ke pembantu. Afwan, titip. Kenapa? Bapak ada perlu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masalah ini jemaah, beliau
mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat detail sekali. Bahkan beliau menceritakan idza da'ar rajulu zaujata fa'abat, apabila seorang wanita dipanggil sama suaminya, diajak sama suaminya, kemudian dia enggan untuk memenuhi suaminya, wabata ghadban, suaminya marah dalam malam itu gara-gara tidak dipenuhin keinginannya, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi. Urusannya nggak main-main, karena godaan paling besar buat lelaki ini wanita. Dalam hadis lain Rasul SAW mengatakan wa in kanat ala qatab wa in kanat ala tanur. Beliau kasih contoh yang detail sekali. Ketika wanita dipanggil, diajak sama suaminya, dia harus memenuhi suaminya walaupun sedang di depan tanur itu. Apa bahasa, kalau bahasa Jawanya tumang, tahu tumang? Hah? Tumang buat masak itu? Bukan, yang buat yang dulu pakai kayu. Apa namanya? Tungku ya, bahasa Indonesia tungku. Betul, ya. Walaupun di situ artinya wanita itu sedang masak, dia sedang naruh kayu bakar, dipanggil sama suaminya, tinggalin itu, kata Nabi SAW. Apalagi sekarang sudah pakai gas, dipanggil suaminya, aduh bang lagi masak, matiin, gak usah ngomong lagi masak, matiin, selesai. Wa in kana ala qatab, walaupun di atas kendaraan. Ini secara detail, artinya istri lagi mau keluar naik motor, suaminya datang, dek aku ada perlunya, ya sudah masuk lagi, motornya taruh. Karena kalau ini terpenuhi, insya Allah selesai. Banyak lelaki-lelaki yang bercerai sama suaminya, tapi dia tidak pernah membuka masalah itu. Masalah lain akan terbongkar, istriku kayak gini, kayak gitu. Padahal yang menjadi pemicu perceraian itu masalah ranjang. Maka Nabi mengatakan hal itu para jamaah. Insya Allah suami ini ketika tergoda di luar, dia sampai rumah mendapatkan istri yang soleha, selesai itu. Semua permasalahan, beres semuanya. Ada seorang hakim, Anda pernah cerita di beberapa kajian, hakim di Sudan. Dia lagi di pengadilan, lagi sidang, imam saksi atau terdakwanya itu dihadirkan. Ternyata perempuan, dan perempuan ini cantik jamaah. Hakim itu ketika lihat, Allah, skors dulu. Skors. Dia pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya, padahal jarak dari pengadilan ke rumahnya mungkin 15 menit. Dia pulang. Setelah itu dia balik lagi, datangkan tuh perempuan tadi. Udah biasa aja sudah, nggak ada lagi perasaan yang macam-macam, karena sudah selesai, badai itu sudah berlalu. Maka taat, patuh sama suaminya, dan tatkala patuh itu berharap pahala dari Allah. Karena ada wanita-wanita yang mengatakan, Ustadz suami anak ini zalim. Itu kan harus taat, harus patuh, harus melayani. Kalau suaminya itu baik ya, ini suaminya zalim, tetap harus taat dan patuh. Bahkan Rasul SAW pernah menceritakan, Sa'ati 'alan nasi zaman, akan datang satu masa kalian itu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis, pemimpin-pemimpin itu fi jusman syayatin fi jusmanil ins. Mereka itu hatinya hati setan, badannya ajak manusia. Para sahabat bertanya, lalu apa yang kita lakukan ya Rasulullah? Mereka tidak akan memberikan hak kalian, mereka akan menuntut hak mereka. Apa tugas rakyat ketika itu? Nabi SAW mengatakan, a'tuhum haqqahum, kasih mereka hak mereka. Adapun dengan hak kalian, kalian minta sama Allah Subhanahu. Jadi tetap untuk menjaga rumah tangga ini seperti itu. Ketika suami tidak memberikan haknya kepada istri, istri tetap memberikan hak suami, melaksanakan kewajibannya. Masalah hak dia minta sama Allah. Kalau Allah yang kasih lebih banyak daripada yang diberikan suami. Ini demi menjaga rumah tangga, demi menyelamatkan anak-anak. Jangan ada masalah sedikit, gak nurut sama suaminya, gak taat, akhirnya rumah tangga itu jadi neraka. Bukan baiti jannati akhirnya.
Kemudian yang keempat, wanita yang akan masuk surga kata Nabi SAW, wa hafizat farjaha. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak memasukkan ke rumahnya sembarangan orang. Kalau sekarang itu mungkin tidak masuk ke rumah, tapi masuk ke HP-nya. Nah, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, dia tidak akan biarkan berteman dengan lelaki-laki yang tidak ada perlunya. Ada perempuan yang Masya Allah followernya banyak. Kau ngapain kok sampai banyak followernya? Suamimu kan satu. Iya. Maka buang semuanya itu, delete semuanya itu, hanya untuk suaminya. Siap ibu-ibu? Siap. Iya jemaah. Ada apa? Kadang-kala suami kayak gitu. Ana banyak Ustaz teman-teman cewek untuk dakwah Ustaz. Untuk dakwah. Kalau suami untuk dakwah janganlah, hati-hati. Kau jangan bermain api, nanti kebakaran. Maka ibu-ibu kalau dia melaksanakan 4 hal ini, menjaga kehormatan dirinya, dia tidak memasukkan lelaki ke rumah itu kecuali dengan izin suaminya, kecuali dengan keberadaan suaminya. Teman-teman dia di berbagai medsos pun dia kurangin yang laki-laki, dia hanya untuk suaminya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Dikatakan kepada wanita ini, silahkan kau masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau. Catatannya harus bersabar melaksanakan perintah Allah. Ingat ibu-ibu, suami ibu banyak kesalahan. Jangan sampai kesalahan di rumah itu terdengar di tetangga. Soalnya wanita ini suka, ada istilahnya ember. Tahu ember jemaah? Jadi kejadian di rumah itu selalu aja sampai ke tetangga. Sehingga dia suka menggibahin suaminya. Menceritakan, oke, suamimu ini bukan malaikat, banyak kesalahan dia. Tapi kau menceritakan kejelekan-kejelekan dia, itu kau berdosa. Dan kau sudah mulai menyulut api permusuhan dengan suamimu. Kalau kau memang harus menceritakan kejelekan suamimu untuk mencari solusi, maka jangan bilang sama orang tua. Jangan bilang sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu sayang sama ibu-ibu. Maka dia akan mengatakan, udah Landuk, kalau memang kayak gitu, kau cerai aja. Masa suamimu kayak gitu? Akhirnya bukan solusi yang didapat, tapi tambah masalah. Cari orang yang berilmu. Cari orang, kalau teman perempuan yang dia memberikan nasihat, dia ikhlas mencintai kita, tidak suka mengkompori kita. Maka kita curhat sama dia, aku punya suami kayak gini, mungkin kau punya jalan keluar. Maka yang seperti itu tidak ada masalah. Kemudian para jamaah, apabila ada intervensi dari orang tua di rumah tangga anaknya, selesai sudah. Maka tolong yang menjadi mertua buat anak perempuan, dia punya anak perempuan nikah, tolong jangan intervensi sama kehidupan rumah tangga anaknya. Mereka sedang belajar. Kalau memang harus memberikan nasihat, coba lewat orang lain atau lewat siapa. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang harmonis sesuai dengan harapan para orang tua, para suami istri, memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi penerus buat kedua orang tuanya, menjadi aset buat dia tatkala mati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.